لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah, Masya Allah, kita mau masuk bulan Ramadan. Kita harus bersih-bersih. Kita harus menyambut bulan ini dengan penuh pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin sempat terjadi sedikit miskomunikasi, sedikit keributan yang menjadi atensi nasional mungkin ya, sampai MUI pada turun ya. Maka mohon maaf atas apa yang terjadi. Kepada semua pihak, kepada semua ormas, ana ucapkan jazakumullah khair atas perhatiannya, dan khususnya buat MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang juga memberikan perhatian besar ya, khususnya mungkin Ketua MUI sendiri, Bapak Kiai Haji Khalil Nafis hafizahullah ta'ala, yang memberikan arahan, memberikan bimbingan, dan harapannya semua arahan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik insyaAllah di kemudian hari. Dan juga buat para netizen, buat warga net yang anu juga ucapan terima kasih atas kontribusinya terhadap kasus yang ada sehingga dapat memberikan manfaat kepada semuanya. Kita harus tahu bahwasanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, adalah semua majelis yang memiliki peran yang besar sekali. Hormatin para ulama, hargain mereka, doakan mereka, dan kita sebagai para penuntut ilmu, kita semua sadar bahwa kelak pada hari kiamat semua yang kita tulis, semua yang kita omongkan akan dihisap. Maka tolong ketika antum memberikan komentar kepada para ulama ya berikan komentar yang membangun. Berikan komentar yang kelak antum akan berbahagia di hari kiamat tatkala disuruh membaca kitab catatan antum. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh dengan berkah, fokus untuk panen pahala, bersungguh-sungguh. Di bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semoga kita semua mendapatkannya dan diampuni dosa-dosa kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada MUI yang telah memberikan arahan, memberikan bimbingan agar kita menjadi lebih baik lagi. Dan semoga perjuangan MUI dicatat dalam timbangan kebaikan mereka insyaAllah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggapan terbaru Dr. Syafiri Sabah Salama berkaitan dengan kegaduhan yang terjadi. Walaupun sebenarnya yang melakukan kegaduhan dan hal-hal yang kesannya negatif itu adalah Bangsar dan GP Ansor. Tapi Masya Allah, dalam video ini luar biasa ya. Inilah hati orang yang selama ini terdidik di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana selalu mengedepankan ukhuwatul Islamiyah. Dan ini juga menjadi jawaban bagi orang-orang yang selama ini menuduh Salafi Wahabi radikal. Salafi Wahabi ini cikal bakal teroris. Namun dalam akhlak Ustadz Syafiri Sabah Salama itu tidak nampak zaman terbentuk. Sangat jauh. Luar biasa beliau. Setelah beliau, apa yang beliau hadapi, apa yang beliau rasakan, apa yang beliau kemudian lihat berkaitan dengan intimidasi, demonstrasi, teriakan mungkin, cemoohan, fitnahan, ghibah yang dilontarkan kepada beliau, hafizallahu ta'ala anhu wa ra'a, itu kemudian beliau sikapi dengan santun, sikapi dengan bijak, sikapi dengan ketenangan, akhlak yang sangat luar biasa. Dan demikianlah zaman rahmatullah, orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi SAW itu bagaimana memiliki jiwa pemaaf. Terus terang zaman rahmatullah, ketika awal kali Dr. Syafiri Sabah Salama itu menginjakkan kaki di Makassar, maka salah satu di antara panitia yang mengawal atau mengundang beliau untuk datang pertama kalinya di kota Makassar itu termasuk ana sendiri. Dan beberapa ikhwah yang lainnya yang kita dahulu itu berada di Makassar mengaji. Maka cikal bakalnya beliau pertama kali datang itu melalui sebab ikhwah-ikhwah kita, teman-teman kita di Makassar mengaji.
Kemudian ketika kami melihat adab beliau, akhlak beliau, cara beliau bermuamalah luar biasa. Ini loh, tidak gampang. Antum ingin masuk ke Universitas Islam Madinah S1, bahkan bisa S2, bahkan bisa S3, itu bukan merupakan perkara yang simple atau mudah. Terus terang, ana sendiri saja pernah umroh, kemudian mendaftar di Universitas Islam Madinah, sudah tes. Sebenarnya sudah lulus, dinyatakan lulus, tapi qadarullah masya wa fa'al, waktu itu umur ana sudah lebih. Jadi qadarullah masya wa fa'al, ana tidak keterima di Universitas Islam Madinah. Ya, semuanya berjalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam videonya ini beliau seolah-olah sebagai seorang penuntut ilmu. Luar biasa zaman rahmatullah. Kalau kaliber saja beliau ini, kalibernya internasional, S1, S2, S3 di Saudi Arabia, yang sudah teruji secara bahasa Arab, secara baca kitab, secara internasional, mungkin ya belum tentu orang bisa selevel dengan beliau, tapi tetap beliau tawaddunya. Beliau luar biasa mengajarkan kita tawaddu. S3 siap dididik, S3 siap dinasihati oleh Majelis Ulama Indonesia. Bahkan beliau mengajak menasihati orang-orang yang suka dengan beliau, mungkin orang-orang yang ngefeng sama beliau, orang yang cinta sama beliau, untuk stop, berhenti memberikan komentar-komentar negatif, komentar-komentar marah, umpakan, celaan, hinaan kepada Majelis Ulama Indonesia. Kita doakan mereka. Ya, termasuk Ustaz Nafis tadi disebutkan Ketua Majelis Ulama Indonesia, walaupun ya kemarin kita sebenarnya tidak sepakat dan tidak menerima apa yang beliau sampaikan terhadap Ustaz Syafi'i Reza Basalama. Jadi seolah-olah bahasanya itu merendahkan Ustaz Syafi'i Reza Basalama, seolah-olah bahasanya itu menjadikan Dr. Syafi'i ini tidak berstandarisasi Majelis Ulama Indonesia sehingga dia bermasalah dalam perkara itu. Tapi luar biasa zaman rahmatullah, kita acungi jempol Ustaz Syafi'i Reza Basalama. Andaikan jempol kita ini ada 4, kita berikan 4 kepada guru kita, Dr. Syafi'i Reza Basalama. Terus terang zaman rahmatullah, kalau beliau datang ke Makassar, kita duduk bersama, makan bersama, berbicara bersama, Masya Allah, akhlaknya ini seperti teman, ya. Tidak seperti seorang ustaz, tidak seperti seorang kiai yang menggurui, mengajari. Tapi kalau ngobrol itu Masya Allah, enak, enteng beliau. Seolah-olah beliau ini Masya Allah, ya, tawadunya beliau, luar biasanya beliau dalam bermuamalah, dalam bersikap, dalam berbicara. Mungkin ya teman-teman panitia yang menjadi panitia ketika tablik akbar beliau, kajian beliau di tempat yang lainnya juga merasakan apa yang ana rasakan sendiri. Luar biasa zaman rahmatullah. Sikap seperti ini sikap kesatria. Bukan beliau yang bersalah, tapi beliau tetap minta maaf. Bukan beliau yang mengawali, tapi tetap beliau menghormati Majelis Ulama Indonesia dan siap dinasihati, siap dididik, siap dibina. Masya Allah, luar biasa zaman rahmatullah Ustaz kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan menjaga kita semuanya. Dan inilah sebenarnya zaman rahmatullah yang harus kita pertontonkan sebenarnya, ya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, padahal bukan kita yang mendapatkannya, bukan kita yang merasakannya. Dr. Syafi'i Reza yang merasakan hal itu, dicekal, di demo, diguruduk, dikata-katai, dihina, dicaci, dimaki. Tapi beliau membalasnya semua itu dengan jiwa kesatria, memaafkan, meminta maaf, bahkan meminta maaf lagi, bahkan menyuruh kita untuk mendoakan Majelis Ulama Indonesia. Luar biasa. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan dengan yang lebih baik, keburukan itu dengan yang lebih baik, akhlak yang lebih baik. Karena betapa banyak kejelekan dan keburukan itu menjadi baik ketika kita memaafkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada orang yang bersikap seperti ini. Artinya dingin dengan, maksud dingin di sini adalah konotasi positif, dingin dengan apa yang menimpanya, apa yang difitnahnya beliau, disakitinya beliau, tapi beliau menghadapinya dengan santai, dengan legowo. Bahkan ketika wawancara dengan TV One, beliau menitikkan air mata, beliau menangis. Hati inilah yang kita inginkan. Kita minta kepada Allah kelembutan hati, membalas kejelekan dengan kebaikan, membalas umpakan dengan kata-kata santun, kata-kata bijak. Dan luar biasa, beliau berhasil melewati ujian ini dengan sabar, dengan santun, dengan
dengan tawaddu, dengan luar biasa bagaimana menyikapi permasalahan, dan itulah yang harus kita pelajari dan ambil contohnya. Jadi beliau ini Masya Allah tidak hanya pandai mungkin menyampaikan ilmu di majelis-majelis beliau, di tabligh akbar beliau, tapi beliau juga luar biasa pengamalannya ini loh. Tidak semua ustadz bisa mengamalkan apa yang mereka katakan. Ya, salah satunya adalah bagaimana menyikapi permasalahan yang ada. Ya, kita akui zaman dalam kadang ada ustadz pintar ngomong tapi realitanya tidak. Seolah-olah dia di luar sana orang baik tapi di dalam tidak. Tapi Masya Allah beliau, ya, belum pernah kita mendapatkan bahasa-bahasa negatif dari orang-orang yang selama ini bersama dengannya, entah keluarganya, temannya, dan seterusnya. Luar biasanya beliau. Beliau tetap menginginkan bagaimana ukhuwatul Islamiyah tetap terjaga, persatuan kita dalam kebinakaan tunggal ika. Kalau dengan agama lain saja kita bisa duduk bareng, kita bisa bersama merawat negara kesatuan Republik Indonesia ini, bagaimana kalau sesama muslim, sesama ahli sunnah wal jamaah, sesama orang yang mengucapkan kalimat syahadat. Ya, walaupun sebenarnya zaman rahmat Allah ada hal-hal yang kita berbeda, ada hal-hal yang kita tidak sepakati bersama. Kalau ya, inilah pentingnya mendudukkan permasalahan, majelis ulama di tengah. Apa yang menjadi permasalahan yang ada, apa yang menjadi pertikaian di antara kaum muslimin. Dan seharusnya orang kembali kepada apa? Agama yang benar, sunnah yang benar, tauhid yang benar, taat yang benar. Supaya kita ini tidak berselisih, supaya kita ini tidak gontok-gontokan, supaya kita ini tidak saling menghujat. Tapi begitulah zaman rahmat Allah. Nabi SAW berdoa kepada Allah meminta 3 perkara, namun cuma 2 yang dikabulkan Allah dan 1 tidak. Apa itu? Nabi SAW meminta kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan dengan musim paceklik. Allah kabulkan doanya Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Nabi SAW meminta agar Allah tidak membinasakan umatnya dengan musuh-musuhnya, dengan peperangan yang dilakukan oleh musuhnya. Allah kabulkan. Yang ketiga ini tidak dikabulkan. Apa itu? Menyatukan hati-hati kaum muslimin, menyatukan hati-hati umatnya Nabi SAW dalam satu hati, dalam satu keadaan. Allah tidak kabulkan permintaan Nabi SAW, karena terbukti realita zaman rahmat Allah bagaimana ada muslim syirik, musyrik mereka. Dan ini yang Allah sebutkan dalam ayatnya, betapa banyak orang beriman tapi mereka musyrik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, tabarruk dengan tawassul yang berhubungan dengan kesyirikan. Kemudian yang kedua, mereka beriman kepada Allah namun mengamalkan amalan bid'ah, dan bid'ah tidak akan mungkin bergandengan dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, ada maksiat yang dibungkus atas nama pondok pesantren, ada maksiat dibungkus atas nama makruh, atas nama perkara mubah, seperti rokok misalnya zaman dalam Allah. Sebagian orang-orang menganggap itu makruh, sebagian orang mengatakan itu tidak sampai haram. Tetapi bagi kita hal-hal ini sebenarnya maksiat, dosa. Cuma mereka mungkin dengan hawa nafsu yang mereka bicara, ini boleh saja, ini tidak mengapa. Kalau kiai dan ustadz itu tidak rokokan, tidak akan terputar otaknya, artinya tidak berjalan otaknya untuk mengajar. Seperti zaman rahmatullah. Saya pernah dengar sendiri perkataan seorang kiai ustadz yang mengatakan demikian, kalau enggak rokokan, enggak jalan akalnya ketika mengajar. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Demikianlah jamaah rahmatullah, sedikit apa yang kita bisa bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan menyongsong Ramadan ini dengan amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini tahun 2024. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.